Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramayani dengan NIM 2214-01007. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu multitask chatbot pada sentiment dan emotion classification. Jadi, proyek ini membangun model multitask berbasis Distilbert untuk memprediksi dua label dari teks, yaitu yang pertama sentiment, ada positif atau negatif, dan yang kedua emotion, bersenang, kecewa, marah, bahagia, sedih, terkejut, dan juga puas. Pertama, pada bagian import library, kita install library-nya terlebih dahulu menggunakan perintah pip install. Library yang diinstal ada dataset untuk mengelola dataset dari Hugging Face, transformer untuk model NLP seperti BERT, Distilbert, dan lain-lain, Torch, PyTorch, Framework Deep Learning, Skitlearn untuk mengevaluasi dan pembagian data, kemudian Pandas dan NumPy untuk manipulasi data. Selanjutnya, import library Pandas dan NumPy untuk pengelolaan data tabular dan numerik, import Torch dan Torch.nn untuk membuat dan melatih model deep learning berbasis PyTorch, kemudian train test field untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian, kemudian import auto tokenizer dan auto model untuk membangun model dari Hugging Face seperti BERT dan Distilbert, lalu training arguments dan trainer untuk melatih model menggunakan framework dari Hugging Face. Kemudian import metrik untuk mengevaluasi performa model klasifikasi menggunakan classification report, accuracy score, F1 score, dan confusion matrix. Seaborn untuk membuat visualisasi data, dan terakhir import dataset untuk mengubah data mentah menjadi format dataset Hugging Face. Nah, outputnya itu nanti menunjukkan bahwa seluruh library telah berhasil diinstal dan siap digunakan. Nah, kemudian untuk yang ini tuh perintah ini digunakan untuk menginstal 3 library utama dari Hugging Face, yaitu Transformers, Dataset, dan Evaluate. Ketiganya ini merupakan komponen penting untuk membangun, melatih, dan juga mengevaluasi model NLP modern. Kemudian opsi quiet digunakan untuk menyembunyikan output instalasi agar tampilannya itu lebih rapi. Lanjut yang kedua, masuk ke load datasetnya. Pada tahap ini, dataset dimuat menggunakan Pandas dari file bernama chatbot sentiment emotion dataset.csv. Dataset berisi teks interaksi pengguna dengan chatbot, disertai label sentimen positif atau negatif, dan label emosi, senang, puas, kecewa, dan lain-lain. Hasilnya itu nanti ditampilkan dengan df.head untuk melihat 5 baris pertama. Nah, ini 5 baris pertama dari datasetnya. Kemudian, yang ketiga ada encode label. Pada tahap ini, label kategori berupa teks, sentimen, dan emosi diubah menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Mapping dari teks angka juga disimpan dalam file JSON sehingga dapat digunakan kembali saat evaluasi atau deployment. Jadi untuk negatifnya itu diubah ke 0 dan positifnya itu diubah ke angka 1, seperti itu. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini kami menggunakan tokenizer dari Distilbert Based Uncased untuk mengubah teks jadi token. Kemudian fungsi tokenize akan memproses teks dan menambahkan 2 label. Satu untuk sentimen, satu lagi untuk emosi. Kemudian data dibagi menjadi data train dan data test. Kemudian kami ubah masing-masing bagian menjadi objek dataset dari Hugging Face agar bisa digunakan dalam pipeline pemodelan. Kemudian yang terakhir, kami memetakan fungsi tokenisasi ke masing-masing dataset dan membuang kolom-kolom lama agar hanya tersisa input yang relevan untuk pelatihan model nanti. Kemudian ini hasil setelah dijalankan kodenya. Saya Fatia Azrana Smira dengan NIM 221401039. Saya akan menjelaskan model multitask. Jadi multitask ini gunanya untuk klasifikasi lebih dari 2. Di sini ada sentiment labels dan emotion labels. Lalu di sini ada self encoder menggunakan model yang sudah di training sebelumnya oleh orang lain. Menggunakan model NLP dari internet ataupun berbagai sumber lainnya. Lalu di sini ada konfigurasi berikut. Selanjutnya pada custom trainer model multitask tadi akan digunakan pada training data di sini. Selanjutnya ada training yang bertujuan untuk melatih model Distilbert untuk klasifikasi sentimen dan emosi.
Yang pertama ada multitask model yang dijalankan untuk membuat model yang bisa menangani dua tugas. Yang kedua ada training argumen yang dijalankan untuk menentukan pengaturan pelatihan seperti jumlah epoch, batch size, learning rate, cara menyimpan model terbaik dan juga logik. Yang ketiga ada multitask trainer yang dijalankan untuk menghubungkan model dan data untuk proses pelatihan. Setelah kita menjalankan kode, maka akan menampilkan gambar tersebut, yang dimana training loss dan validation loss terus menurun di setiap epochnya, yang artinya model semakin baik dalam belajar dari data dan juga semakin akurat saat diuji. Penurunan ini menunjukkan bahwa model tidak overfitting karena performa di data validasi juga membaik. Selanjutnya ada evaluasi training. Dari hasil tersebut dapat kita lihat eval loss-nya atau nilai kerugiannya pada data ujinya sangat kecil, yaitu 0,0069, yang artinya prediksi model cukup akurat. Yang kedua ada evaluasi runtime yang selesai pada 27 detik. Yang ketiga ada evaluasi samples per second. Model memproses sekitar 4,77 sampel per detiknya. Dan yang terakhir ada epoch 3.0, yaitu evaluasi dilakukan setelah pelatihan selesai di epoch ketiga. Kesimpulan yang didapatkan dari evaluasi model ini adalah model sudah dievaluasi dan menunjukkan performa yang baik dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Megasi Tirnaliza dengan NIM 22140110. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi. Pertama-tama di sini kita mengimport library-nya, kemudian model di satu model evaluasi. Ini digunakan untuk memastikan bahwa model tidak melakukan dropout atau gradient update selama proses evaluasi. Kemudian di sini ada fungsi collect fn predict. Ini menggabungkan elemen data uji menjadi bentuk yang bisa digunakan model. Input 8 attention max itu input dari tokenizer atau bird format. Kemudian ada label sentiment dan label emotion merupakan label aslinya. Kemudian di sini ada data loader untuk data uji. Ini digunakan untuk membagi data uji menjadi batch ukuran 16 dan menerapkan fungsi collect fn predict. Kemudian ada inisialisasi list penampung. Ini digunakan untuk menyimpan hasil prediksi dan label asli untuk evaluasi nanti. Kemudian di sini ada proses inferensi atau tanpa training. Ini digunakan untuk mengambil batch data, menghasilkan prediksi model, menyimpan hasil prediksi dan label aslinya. Di sini juga ada bagian penting yaitu sendPreds dan emoPreds. Ini mengambil kelas untuk probabilitas tertinggi sebagai prediksi model atau fungsi argmax. Kemudian kita mengkonversi ke NumPy array. Ini diperlukan agar bisa dihitung metrik dan confusion matriksnya. Kemudian di sini kita ada evaluasi sentimen, menghitung akurasi atau proporsi prediksi yang benar, dan advance score atau keseimbangan antara precision dan recall. Setelah itu ada classification report. Ini menampilkan metrik precision atau seberapa banyak prediksi kelas benar dari seluruh prediksi kelas itu, recall atau seberapa banyak yang berhasil diprediksi dari semua data kelas itu. Kemudian ada advance score atau harmonic mean dari precision dan recall. Kemudian ada confusion matrix, menghitung jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Setelah itu kita memvisualisasikan confusion matrixnya. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Di sini akurasinya 100% dan juga advance score-nya 1.0, yang berarti model ini cukup baik. Tetapi karena dia terlalu baik, bisa menyebabkan overfitting. Jadi di sini semua 58 data yang benar-benar negatif diklasifikasikan dengan benar, dan juga semua 71 data yang benar-benar positif juga diklasifikasikan dengan benar. Setelah itu ada bagian evaluasi dan visualisasi emosinya. Jadi yang pertama ini ada egg emo dan F1 emo, yang dimana akurasi skor itu menunjukkan berapa banyak prediksi benar dibandingkan total data.
Evans Score menggabungkan precision dan recall, menghitung jumlah data per kelas. Setelah itu ada classification report. Ini mencatat metrik klasifikasi untuk setiap label yang dimana precision itu true positif per true positif ditambah false positif, recall sama dengan true positif per true positif ditambah false negatif. Setelah itu ada Evans score yang dimana harmonic mean dari precision dan recall support adalah jumlah data di kelas itu. Kemudian di sini ada confusion matrixnya. Ini menghitung jumlah data yang benar atau salah diprediksi untuk setiap label. Setelah itu kita memvisualisasikan confusion matrixnya. Anatrue ini adalah angka yang ditampilkan dalam sel. X tick labels ini atau Y tick labels adalah label emosi horizontal dan vertikal. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Di sini juga akurasinya 100% dan juga Evans score-nya 1.0. Yang dimana senang supportnya ada 23 data, puas ada 17 data, sedih ada 19 data, kecewa juga 19 data, marah ada 20 data, terkejut ada 22 data, dan bahagia ada 9 data. Ini merupakan visualisasi dari si supportnya. Sekian penjelasan. Nah, selanjutnya di sini tuh proses untuk mengupload model yang sudah di training di proses ke-7 itu ke Hugging Face. Di baris yang pertama ini tuh fungsinya untuk menyimpan seluruh model yang udah dilatih ke dalam folder bernama multitask model. Selanjutnya, yang baris kedua ini tuh menyimpan konfigurasi dan file-file yang saling berkaitan dengan tokenizer ke folder yang sama. Tokenizer ini tuh penting biar model pas nantinya itu bisa baca sama memproses teks yang dengan format yang sama saat pelatihan. Bisa terlihat di sini keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa model dan tokenizer telah berhasil disimpan secara lokal. Selanjutnya di sini melakukan login ke akun Hugging Face. Di sini kita bakalan dimintain untuk memasukkan token kita. Tokennya itu kita buat dari sini, dari akun Hugging Face. Kita akses token. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita bisa masukkan token yang didapat dari hasil yang sudah dibuat. Nah, di sini mengunggah model yang udah dilatih dan disimpan ke Hugging Face di repo bernama chatbot multitask sentiment emotion. Nah, sebelumnya kita itu membuat modelnya dulu, nama reponya, untuk mengupload model yang udah dilatih. Nah, saya sudah membuatnya, dan itu namanya chatbot multitask sentiment emotion. Selanjutnya, di sini di bagian ini tuh menunjukkan model disimpan dengan torch save yang menyimpan bobot model dalam format ptorch ini. Setelah disimpan, model bakalan dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, model bakalan tampak di sini. Ini dia. Selanjutnya, setelah file-file model dan tokenizer ini berada dalam folder multitask model, prosesnya itu yang selanjutnya itu mengunggah seluruh folder ini ke dalam Hugging Face. Ini diunggahnya memakai API dari pustaka Hugging Face. Ini prosesnya.
Nah, jika sudah menampil seperti ini, itu tandanya folder dalam multitask model ini udah berhasil diupload ke repo yang ada di Hugging Face punya kita. Ini reponya. Kita bisa lihat file yang udah diupload di sini. Nah, file-filenya bakalan masuk di Hugging Face ini. Selanjutnya, untuk demo modelnya bisa kita lakukan. Setelah berhasil, kita bakalan ngedemoin aplikasinya. Di sini chatbot ini itu gunanya untuk memprediksi teks yang kita masukin. Dia bakal memprediksi sentimennya dan emosinya. Untuk sentimen itu ada positif, negatif. Kalau untuk emosi itu ada senang, marah, sedih, dan lain-lainnya. Di sini kita masukkan aja teksnya untuk contoh. Teks yang dimasukin ini berupa semacam percakapan gitu. Kita masukin. Nah, di sini kita submit. Nanti hasilnya bakalan muncul seperti ini. Sentimennya itu positif dan emosinya itu dia puas. Sangat menggambarkan kalimat yang sudah kita masuki. Lalu selanjutnya kita bisa nyoba yang lain. Ini jika kita submit, nah dia bakalan muncul sentimennya itu negatif dan emosinya kecewa karena dia menggambarkan kalimat yang kecewa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.